Sama-sama kita muliakan, kita ta'zimi, kita hormati Maulana Syekh Muhammad bin Hasan Al-Aulaki Al-Yamani hafizahullah ta'ala wa ra'ah wa matta'ana bi tuli hayatihi wa matta'ana bi ghazarati ilmihi wa matta'ana bi ulumihi wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Amin. Para masyayikh, para al-mukarramun, para tuan guru, para asatidz yang kami hormati, muliakan, wabil khusus orang tua kami, kakek kami, dan para santriwan santriwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini, di waktu yang barokah ini, ya, di mana Nabi mendoakan umatnya, Allahumma barik fi ummati fi bukuriha. Maka Rasulullah SAW sudah mendoakan umatnya yang berpagi-pagi, ya, mereka mengejar kebaikan-kebaikan, mereka mengejar ketaatan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sebagaimana yang kemarin disampaikan oleh Syekh, bahwa harus terus kita menyadari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih kita ini dijadikan oleh Allah menjadi thalabul ilm, menjadi penuntut ilmu, dan bukan ilmu-ilmu yang biasa, tapi ilmu yang luar biasa, ilmu Al-Quran, ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu hadis. Masya Allah, lebih-lebih kalian di pondok pesantren ini, ya, dengan umur yang masih muda tapi sudah belajar tafsir, belajar hadis, ya, belajar akhlak, belajar fiqh. Alhamdulillah, ini nikmat yang tidak semua orang-orang diberikan nikmat seperti nikmat yang Allah berikan kepada kalian semua. Lebih-lebih saat ini, ya, kita membersamai yaitu Fadilatul Syekh Al-Alim Al-Allamah Syekh Muhammad bin Hasan Al-Aulaki hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Kita membersamai ulama, kita membersamai orang yang dekat dengan Allah. Ini nikmat yang luar biasa. Oleh karena itu, setiap hikmah-hikmah yang akan beliau sampaikan, mari kita cerna dengan sebaik-baiknya. Ternyata para santri didatangi oleh ulama. Biasanya santri yang mendatangi ulama. Saat ini kalian Masya Allah mendapatkan nikmat yang luar biasa, nikmatun azimah, yaitu nikmat yang besar, sangat besar, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, jangan sia-siakan nikmat itu. Apa yang beliau sampaikan, catat. Apa yang beliau sampaikan, amalkan. Apa yang beliau sampaikan, masukkan ke dalam hati kita bersama. Kemudian bagaimana, ya, apa yang beliau sampaikan ini terus istiqomah kita amalkan bersama. Siap para santri insyaallah? Ya, karena itu catat. Jangan ada yang lalai, jangan ada yang ghafil, jangan ada yang tidur. Semua memperhatikan, semua menyimak apa yang beliau sampaikan. Semua itu adalah hikmah. Nabi mengatakan apa? Kalau hikmah itu kalian lihat di pinggir jalan, ambil. Apalagi ini dari ulama. Kalau hikmah itu kalian temukan bahkan dari orang gila, ambil. Apalagi ini dari ulama. Masya Allah. Ini durar. Jadi beliau ini lautan ilmu. Beliau ini adalah bahar. Beliau ini adalah lautan ilmu. Oleh karena itu, ya, kita terima ilmu ini dengan sebaik-baiknya, ya. Kita siapkan wadah kita. Kita siapkan wadah kita sambil kita bersihkan hati. Sering kami sampaikan bahwa air yang bersih ini, ya, ini wadahnya bagus sekali. Airnya sudah bagus. Kemudian ini cangkirnya sudah bagus. Tapi jangan air yang bagus ini kemudian dijatuhi oleh apa? Oleh kotoran. Kira-kira kalau cangkirnya bagus, kemudian ada kotoran di sana, dituangkan air, mau kalian minum? Tidak. Airnya bagus,
airnya enak, airnya lezat, cangkirnya juga bagus. Tapi ada di sana kotoran, mau kita minum? Tidak ada. Apa artinya? Bahwa kita menerima ilmu dari syekh harus kita barengi dengan ikhlas. Bagaimana yang beliau sampaikan kemarin. Ya, karena inilah tujuan daripada kita semua diciptakan oleh Allah adalah untuk ikhlas dalam beribadah kepadanya. Oleh karena itu kami tidak akan memperpanjang kalam. Ini hanya sebagai mukaddimah saja. Bagaimana terus kita menjaga semangat kita beribadah, semangat kita untuk menuntut ilmu sebanyak-banyaknya agar semakin kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat pesan Syekh kemarin pada pengajian itu, bahwa orang yang berilmu pasti akan diangkat derajatnya oleh Allah selama dia mengamalkannya, dan orang berilmu yang mengamalkannya akan terus ditambah ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian muqaddimah yang kami sampaikan. Wa jazakumullah ya Maulana, masyaallah ad-dars fil yawm ats-tsani, masyaallah bihudurikum fi hadzal yawm al-mubarak, masyaallah sabah mubarak مع صاحب العلم الجزير العالم فضيلة الشيخ مولانا الشيخ محمد بن حسن العولقي اليمني حفظه الله تعالى أينما كان الطلاب ينفعون كثيرا يعني بما أعطاكم الله من العلوم ما شاء الله الشرعية الغزيرة النافعة. الطالبات يتأخرن عن الحضور لأنهن يعني في مكان غير هذا المكان كما بينا في البارحة أو قبل البارحة. شكرا كثيرا. والآن الفرصة أو الفرص والأوقات مفوضة إليكم تماما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil anbiya'i wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man sara ala nahjihi wa iqtafa atharahu ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wasluk bina khayra sabil waj'alna min khayri jil. Allahumma aghnina bil 'ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. As'alu Allah subhanahu wa ta'ala an yaj'alani wa iyyakum min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah beliau Syekhuna al-alim al-alama Syekh Muhammad Hasan al-Awlaqi memuji Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian bersalawat ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian beliau mendoakan kita semua, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita generasi yang terbaik bagi para pendahulu yang terbaik. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang bisa memperhatikan setiap ucapan penyampaian beliau dengan baik, dan kita diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemampuan untuk mengamalkan daripada apa yang kita dengarkan. Amin. سبحانه وتعالى الذي جمعنا وإياكم في هذا الصباح وفي بيت من بيوته، وأسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المقام أن يجمعنا بعد طول الأعمار في مستقر رحمته مع الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم آمين.
Kemudian beliau juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi yang berkah ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah daripada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita yang sekarang ini akan menjadi sebab nanti kita berkumpul di bawah naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para salihin. Amin ya Rabb. والغاية من الاجتماع ليس مجرد الاجتماع، وإنما يكون الإنسان في الاجتماع مستمعا ومنتبها لما يلقى عليه. Dan maksud dan tujuan daripada pertemuan ini bukan sebatas pertemuan saja, akan tetapi tujuan kita adalah mendengarkan nasihat dan mengamalkan daripada apa yang kita dengarkan dari nasihat-nasihat itu. كم من حاضر غائب وكم من غائب حاضر. Karena kalau sebatas tujuannya hanya pertemuan saja, maka kita bisa dapatkan dalam majelis itu berapa banyak orang yang hadir tetapi hatinya tidak hadir. فإذا أكرمنا الله سبحانه وتعالى وإياكم بالاجتماع لابد أن يكون لنا في هذا الاجتماع استماع. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita jalan untuk bertemu seperti ini, maka kita mesti ada kesiapan, harus ada persiapan untuk memperhatikan daripada apa yang akan kita dengarkan. وكما أشرت إليكم في الاجتماع وفي الحفل أن الاستماع هو حضور القلب مع حضور الجسد. Nah, seperti yang telah beliau sampaikan pada hari pertama kemarin, bahwa kata istima' itu maknanya adalah menghadirkan diri baik secara jasmani maupun rohani. فيكون عند حضور الدرس في المجلس حريص على كل معلومة يتلقاها من مصدر المعرفة. Itu semua bisa kita dapatkan dengan kita bersungguh-sungguh menulis, mencatat, menghafal setiap faedah yang kita dengarkan. وهناك منهجيتان في تلقي المعرفة. Ada dua metode untuk mempelajari ilmu pengetahuan. المنهجية الأولى تقول العلم في الرأس وليس في الكراس. Metode pertama mengatakan ilmu itu ada dalam hafalan, bukan ada dalam tulisan. ومعنى هذا أن الطالب يتلقى المعلومة بصدره مباشرة. Makna daripada kalimat ini adalah seorang santri itu mengambil ilmu, mempelajari ilmu langsung dengan hatinya, bukan dengan tulisan. وكان بعض السلف الصالح يعتمدون على هذا. لكن هذا نادر في الناس. Akan tetapi cara ini sudah jarang ada. كان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى من أولئك الناس. Termasuk orang-orang yang pakai metode seperti ini dengan langsung tanpa menulis itu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah حتى ta'ala. أنه كان يذكر عنه أن أول لقاء كان بينه وبين الإمام مالك في المدينة. Sehingga diceritakan tentang diri beliau, pertemuan beliau pertama kali dengan guru beliau Imam Malik rahimahullah ta'ala terjadi di kota Madinah. دخل المدينة ووصل إليها والإمام مالك في تلك الساعة في المسجد. Beliau sampai ke kota Madinah dan saat itu Imam Malik sedang menyampaikan pelajaran beliau, pengajian beliau di Masjid Nabawi. قد عقد مجلس العلم. Telah membuat majelis ilmu. فدخل الإمام الشافعي وجلس في آخر المجلس. Maka Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala masuk ke dalam majelis itu dan beliau duduk paling akhir. وكان الإمام مالك رحمه الله يلقي من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على طلاب العلم. Maka cara Imam Malik ini membacakan, menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para santri beliau. والإمام الشافعي كان لا زال فتى صغيرا لم يتجاوز 15. Dan saat itu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala masih kode, umurnya belum sampai 15 tahun. فكان الإمام الشافعي يكتب بإصبعه على كفه. Jadi Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala karena memakai metode langsung dengan dada, tidak pakai buku, itu hanya tulis di tangan saja.
وكان الإمام مالك يلحظه من خلف المجلس. Tidak ada pulpen. Nah, gurunya Imam Malik ini memperhatikan Imam Syafi'i ini apa yang sedang ia kerjakan. وبعد أن انقضى المجلس وتفرق الناس جاء الإمام الشافعي ليسلم على الإمام مالك. Setelah majelis pengajian nikah selesai, maka Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala datang menghadap kepada Imam Malik. سأله الإمام مالك ما اسمك يا ولد؟ Maka Imam Malik bertanya kepada anak yang datang ini, wahai anak muda, anak kecil, siapa namamu? قال له محمد بن إدريس الشافعي. Maka Imam Asy-Syafi'i mengatakan nama dia Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. وكان نسبه يلتقي مع النسب النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف. Dan nasab keturunan Imam Asy-Syafi'i ini berjumpa dengan nasab keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada datuk beliau Abdul Manaf. فقال له الإمام مالك نعم النسب ولكنك قليل الأدب. Maka Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan nasab sida ini kan nasab sholat, tapi adab sida yang tidak ada katanya. قال ولما يا إمام؟ Kenapa wahai Imam Malik? قال أنا أحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تعبث بيدك. Kata Imam Malik, saya sedang menyampaikan, membacakan hadis-hadis Nabi, kamu sibuk main-main dengan tangan kamu. طالب العلم إما أن يكتب أو يصغي. Maka seorang santri itu ada dua pilihan, dia kalau tidak menulis maka dia mendengarkan dengan baik. قال يا إمام إنما كنت أدون ما تقول. Maka Imam Syafi'i mengatakan, wahai Imam Malik, sebenarnya saya tidak main-main, tapi saya menulis apa yang engkau sampaikan. كيف؟ Gimana? Tidak ada pulpen, tidak ada buku, tapi di tangan. بغير قلم بإصبع. Beliau nulis pakai jari. قال ودونت؟ Benar kamu sudah tulis, kata Imam Malik. قال نعم. Ya, kata Imam Syafi'i. رد علي. Kalau begitu ulangi apa yang saya sampaikan tadi. فأعاد الدرس من أوله إلى آخره ولم ينقص منه شيء. Maka Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala membacakan hadis atau pelajaran yang beliau dengarkan dari Imam Malik pada majelis itu dari awal sampai akhir. أعجب الإمام مالك بهذا الولد. Maka Imam Malik takjub kepada Imam Asy-Syafi'i. تفرس فيه أنه سيكون له شأن في المستقبل. Maka Imam Malik memiliki firasat yang baik akan Imam Syafi'i memiliki masa depan yang cemerlang. كانت تلمذه في المدينة على الإمام مالك رحمه الله. Maka Imam Asy-Syafi'i ini berguru di Madinah ini kepada Imam Malik. كان علمه في صدره. Jadi ilmunya Imam Syafi'i itu ada di dada. فكان الإمام الشافعي يتحدث بهذه النعمة ويقول علمي معي أينما يممت يتبعني. Maka Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala menceritakan tentang hakikat ilmu yang beliau hafal dengan dada itu. Ilmu itu milikku, ilmu itu bersama aku, kemanapun aku pergi ilmu tetap ikut bersama. صدري حواله لا بطن صندوقي. Dada saya yang menyimpannya, bukan buku saya, kata Imam Syafi'i. إن كنت في البيت كان العلم فيه معي. Kalau saya sedang ada di rumah maka ilmu saya bersama saya, kata Imam Syafi'i. أو كنت في السوق كان العلم في السوق. Ataupun saya sedang di pasar maka ilmu itu ikut ke pasar dengan saya. يسمونه علماء مصطلح الحديث ضبط الصدر. Ini yang dinamakan dengan yang disebutkan dalam ilmu mustalah hadis itu adalah tulisan dengan dada. تام الحفظ. Itu hafalan yang sempurna. وهذا في أعلى الدرجات. Ini derajat hafalan yang paling tinggi. المنهجية الثانية في التعليم Metode yang kedua dalam belajar, العلم صيد والكتابة قيده. ilmu itu seperti hewan buruan dan menulis itu adalah cara untuk menangkapnya. العلم مثل الصيد. Ilmu itu seperti binatang buruan. كأنك تصطاد حيوان بري. Seperti kita masuk ke hutan ingin menangkap satu binatang. كيف تقيده إذا اصطدته؟ Gimana cara kita mengikat binatang yang telah kita tangkap itu? تقيده بالحبل. Nah, kita ikat dengan tali. الكتابة هي قيد العلم.
Jadi tulisannya adalah tali bagi ilmu itu. العلم صيد والكتابة قيده قيد صيودك بالحبال الواثقة. Ilmu itu seperti hewan buruan dan tulisan itu seperti tali yang mengikatnya. Maka ikatlah hewan buruanmu dengan ikatan yang kuat. فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. Dan termasuk satu kebodohan binatang yang sudah kita ikat dengan baik tapi kita lepaskan begitu saja. لو لم يدون العلماء معلوماتهم لما وصلت إلينا هذه المكتبة الإسلامية. Andaikan para ulama dulu tidak menulis daripada ilmu pengetahuan mereka, maka tidak akan ada ilmu yang sampai kepada kita. والفهم هبة من الله سبحانه وتعالى يجود بها على من شاء من عباده. Sedangkan kepahaman itu adalah anugerah atau pemberian daripada Allah yang Allah berikan kepada siapa saja yang Ia kehendaki. ومع الكتابة والمتابعة والمراجعة قد يفتح الله سبحانه وتعالى للإنسان ما ليس موجودا في الكتاب الذي يقرأه. Dan dengan senantiasa kita menulis, mengulang, bermurojaah, maka Allah akan berikan kita pemahaman yang mana pemahaman itu tidak ada dalam tulisan kita sendiri. فليضيفها كمعلومة جديدة إضافية إلى ما كتب. Maka Allah berikan kita sebagai tambahan ilmu baru atas tambahan daripada apa yang kita tulis. وهكذا تسلسل العلماء وتسلسل العلم حتى وصل إلينا بهذا الحجم الكبير. Begitulah silsilah cara para ulama belajar sehingga ilmu itu sampai di zaman kita. لذلك كان للكتابة أهمية بالغة لطالب العلم. Oleh karena itu menulis bagi para santri itu adalah hal yang sangat penting sekali. وأنا بعطيكم حادثة حصلت معي. Beliau ingin memberikan kita satu cerita yang mana cerita ini beliau alami sendiri. قبل حوالي 15 سنة كنت أقرأ على بعض المشايخ. Kurang lebih dalam 15 tahun yang lalu beliau membaca atau belajar kepada sebagian daripada masyayikh في بيته. di rumah beliau. وجاءت في الدرس مسألة. Datang disebutkan dalam pelajaran beliau satu permasalahan. كان إشارة إلى هذه المسألة في الدرس فسألت الشيخ عنها. Maka isyarat yang beliau dapatkan dari pemikiran beliau tentang pelajaran itu, beliau langsung tanyakan kepada gurunya. الشيخ رحمه الله كان عمره في ذلك الوقت 88 سنة. Padahal syekh yang beliau belajar kepadanya saat itu berumur 88 tahun. قال يا ولدي أنا أذكر أن نفس السؤال هذا سألته شيخي. Maka guru beliau mengatakan, wahai anakku, pertanyaan yang Sida tanyakan ini saya ingat juga pernah saya tanyakan dulu kepada guru saya, kata Syekh beliau. لكنها غير موجودة في الذاكرة. Tapi masalahnya sudah saya lupa jawabannya. لكني أذكر أني كتبتها. Tapi saya ingat jawabannya pernah saya tulis. اذهب إلى ذلك الدولاب. Berarti kamu ke lemari itu. هناك كراسة صفراء هاتها. Nah, ada buku warna kuning itu bawa sini. ذهبت إلى الدولاب وأخذت الكراسة وجئتها. Maka beliau mengambil buku itu dan membawanya kepada guru beliau. فتحت الكراسة فوجد المسألة. Maka beliau membuka buku kuning itu, maka beliau mendapatkan jawaban daripada pertanyaan. قال يا ابني لو لم أكتبها ما وجدتها اليوم. Maka guru beliau mengatakan, wahai anakku, sekiranya aku tidak menulis dulu jawaban ini, maka saya tidak mendapatkannya sekarang. في ذلك اليوم اللي كتبها سجل تاريخ ذلك اليوم. Masya Allah, pada hari beliau, guru beliau menulis itu jadi sejarah pada masa itu. فلما قسنا الزمن بين يومنا واليوم الذي كتبها كان قد مضى 45 سنة. Jadi masa yang terjadi penulisan itu sampai sekarang itu sudah berlalu kurang lebih 43 tahun. فالعلم عندما يكتب يحفظ. Nah, karena ilmu kalau ditulis akan mudah dihafal. فالمجتمع يكون على هذا الحال. Maka orang santri yang mendengarkan itu hendaklah dalam keadaan seperti ini. إما أن العلم في الرأس وليس في الكراس، وإما أن العلم صيد والكتابة قيد. Entah kita pakai cara pertama dengan konsentrasi yang full, yang penuh, jadi kita menangkap langsung, menghafal dengan hati kita, atau kalau tidak kita من هذا ولا هو من هذا. sebagian daripada santri ini, Masya Allah, tidak dia masuk bagian pertama, tidak juga masuk bagian kedua. لا هو من الذي يحفظ مباشرة ولا هو من الذي يكتب. Dia tidak termasuk santri yang memperhatikan, artinya juga dia menulis. إذا هذا ليس طالب علم. Ini bukan santri. ما الفائدة؟
Apa faedah? تقضي سنة وسنتين وثلاث سنوات وأنت على هذا الحال. Berlalu di pondok setahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi keadaan masih seperti ini. لذلك الاجتماع يلزم منه استماع. Maka pertemuan itu melazimkan kita memperhatikan daripada apa yang disampaikan. وبعد أن نستمع لابد أن نتبع. Nah, setelah kita mendengarkan dengan baik, memperhatikan, maka kita berusaha mengamalkan. يعكس ما تعلمه أولا في سلوك نفسه. Itu memantulkan daripada apa yang kita pelajari itu pada diri kita terlebih dahulu. تعلم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موجودا يبادر الصلاة في أول وقتها. Kita tahu ada ilmu yang mengatakan sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang Allah tentukan waktunya, maka kita segera melaksanakan sholat. تعلم في الفقه أن عورة الرجل ما بين السرة والركبة فلا يجب عورته. Kita tahu dalam bab fikih itu disebutkan bahwa aurat laki-laki itu dari lutut sampai pusar, ya, maka kita tutup. عورة الرجل أين؟ Aurat laki-laki itu dari mana? ما بين السرة والركبة. لكن لما تلعبوا كرة قدم كيف تسووا؟ Tapi kalau kita sedang main bola, nah, يلبس كده فوق الركبة. kita justru saat main bola itu pakai celana atas lutut kita. كيف؟ Gimana bisa seperti itu? نحن نتعلم أن الركبة وما فوقها عورة. Padahal yang kita pelajari dalam agama kita, aurat laki-laki itu di antara atau dari lutut sampai pusar. يعني كشفها. Terbalik keadaan. كيف نكشفها؟ Kenapa kita bisa membukanya saat main bola? لأن هذا أمثلة الاتباع. Nah, ini bukan contoh benar untuk mengamalkan ilmu. أولا ينتفع هو بما قرأ وما علم، ينتفع أولا هو. Cara yang benar itu adalah ilmu itu pertama kali kita terapkan dulu dalam diri kita. تظهر آثار العلم عليه أولا. Itu nampak daripada dampak baik ilmu itu dalam diri kita sendiri. ثم يبذله لمستحقه. Nah, kemudian setelah kita mengamalkannya, menerapkannya, kita sampaikan kepada orang yang berhak menerima ilmu. أنتم إن شاء الله في مستقبل الزمان ستكونون آباء وأنتم ستكونون أمهات. Karena masa depan nanti semua yang ada di sini ini, yang di belakang adik-adik putri akan menjadi ina-ina doang memang. كيف تعكسون ما تتعلمونه اليوم غدا على الأبناء والبنات؟ Sebaliknya yang saleh ini dari bapak-bapak saja doang. Jadi bagaimana cara kita menerapkan, menyampaikan ilmu nanti kepada anak-anak kita, maka kita dulu yang lebih menerapkan. علامة الاجتماع النافع هو الذي يعقبه اتباع. Tanda daripada ilmu yang bermanfaat itu adalah setelah kita belajar kita bisa mengamalkan. قال الله سبحانه وتعالى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, maka berilah kabar gembira kepada hamba-hambaku, yaitu orang-orang yang mendengarkan penyampaian dengan baik lalu mengikuti atau mengamalkan daripada apa yang ia dengarkan. ماذا بعد الاتباع؟ Lalu apa yang kita dapatkan setelah kita mengamalkan daripada ilmu itu? يأتي الانتفاع. Baru datang manfaat dalam hidup kita. يدفعه الله سبحانه وتعالى بهذا العلم. Allah memberikan kita manfaat dengan ilmu itu. العلم كله منفعة. Padahal sebenarnya ilmu semuanya itu bisa mendatangkan manfaat. لكن متى تظهر المنفعة؟ Tapi kapan manfaat itu datang? عندما يسعى الإنسان إلى تطبيق ما تعلمه. Ketika kita sudah berusaha mengamalkan daripada ilmu yang kita ketahui. تظهر بركة العلم في كلامه. Akan kelihatan keberkatan ilmu dari ucapannya. تظهر بركة العلم في أوقاته. Akan nampak keberkahan ilmu pada waktunya. تظهر بركة العلم في حياته. Akan kelihatan daripada keberkahan ilmu dalam kehidupannya. itu يسير في نوع من التيسير من الله سبحانه وتعالى يختلف عن بقية الناس. Kita akan mendapatkannya, Allah mudahkan segala urusannya dalam hal apapun, berbeda daripada orang lain. وليس العبرة بكثرة المعلومات. Kesuksesan itu bukan dilihat daripada banyaknya ilmu, ولكن بمقدار ما يعمل الإنسان بما علم. akan tetapi kesuksesan itu kembali kepada sejauh mana kita bisa mengamalkan ilmu. قليل علم مع كثير عمل ينفع.
sedikit ilmu dan tapi banyak beramal itu manfaatnya besar. وكثير علم مع قليل عمل قد لا ينفع الإنسان. Sedangkan ilmu banyak tapi amal sedikit terkadang tidak ada manfaatnya. أنا أسألكم سؤال. Beliau bertanya, ما هي مشكلة إبليس؟ apa permasalahan iblis? هل مشكلته في العلم أم مشكلته في العمل؟ Apakah permasalahan iblis itu pada ilmunya kah atau pada amal perbuatannya? إبليس كان أعلم من الملائكة. Iblis itu lebih alim daripada malaikat. ولكنه لم يكن يعمل بذلك العلم. Akan tetapi ilmunya saja yang banyak, tapi dia tidak mengamalkan ilmu. فلما جاء وقت تطبيق العلم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. Ketika datang waktu untuk mengetes daripada ilmu itu untuk mengamalkannya, maka iblis gagal ketika Allah perintahkan para malaikat sujud kepada Nabi Adam, semuanya bersujud kecuali iblis. العلم أول ما يدل العبد إلا إلى الله. Maka ilmu itu pertama kali bukti dia bermanfaat itu dia tidak akan mendekatkan kita kecuali kepada Allah. وهذا المخلوق أول أبجديات ثمرة العلم فقدها. Sedangkan iblis ini sekian banyak ilmu yang ia pelajari, tapi hal pertama kali yang membuat dia jauh adalah dia jauh daripada Allah Subhanahu wa عصى أمر taala. الله الذي خلقه. Dia pertama kali melanggar daripada perintah Allah yang telah ما هي menciptakan. وسيلة العصيان؟ Apa sebab terjadi daripada maksiat itu? العلم. Ilmu juga. قال أنا خير منه. Ilmunya mengatakan saya lebih baik daripada Adam. خلقتني من نار وخلقته من طين. Engkau ciptakan dia dari tanah dan saya dari api. والعلم يقتضي أن النار أفضل من الطين. Dan secara akal secara ilmu syaitan ini bahwa api itu memang lebih afdal daripada tanah. إذا ممكن للعلم أن يكون طغيان. Jadi ilmu itu bisa membuat orang jadi sombong إذا لم يصاحبه امتثال وعمل بالعلم. kalau tidak diikuti dengan amal akan ilmu itu. لذلك كانت الأهمية في الاتباع ثم يأتي الانتفاع. Maka sangat penting kita memperhatikan bab mengamalkan ilmu, baru datang setelah itu bab manfaat daripada ilmu. وإذا انتفع العبد ارتفع. Nah, kalau sudah seorang hamba mendapatkan manfaat daripada ilmu, maka derajatnya meninggi di hadapan Allah. وهذا الارتفاع في مراتب العبودية. Dan manfaat itu akan kita rasakan dalam ibadah keseharian kita, وهي معرفة الله سبحانه وتعالى. yaitu ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. حتى عندما قال الله سبحانه وتعالى في الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال أهل التفسير إلا ليعرفون. Sehingga ketika para ulama menafsirkan ayat tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembahku, kata menyembah ini tujuannya adalah ma'rifatullah, itu mengenal Allah. فالاجتماع والاستماع والاتباع والانتفاع يدعونا كله الغاية فيه إلى الارتفاع هذا. Maka pertemuan kita, kemudian perhatian kita terhadap apa yang disampaikan, kemudian pengamalan kita terhadap ilmu itu, kemudian manfaat yang kita dapatkan dari mengamalkan ilmu, tujuannya satu saja, yaitu mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah atau kita kenal dengan ma'rifatullah. لأن من عرف الله فقد وصل إلى الغاية التي يريدها الله منه. Karena siapa yang sudah sampai kepada derajat ma'rifatullah, maka dia telah sampai daripada tujuan akhir semua amal ibadah. لذلك نسمع هناك بعض الألقاب في الدين يسموه العارف بالله. Maka kita mendengarkan sebagian daripada gelar-gelar para ulama kita dalam Islam ini disebut dengan al-arif billah, orang yang kenal dengan Allah. ولا يطلق إلا على من سمع في مراتب الانتفاع. Kalimat itu al-arif billah tidak akan diberikan kecuali kepada orang yang betul-betul tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. والغاية التي أنتم من أجلها جالسون في هذا التعليم هذه الأمر. Maka tujuan kita berkumpul di sini, bahkan antum masuk di madrasah ini, tidak ada lain melainkan ma'rifatullah. وعلى قدر همة الإنسان تطوى له المسافات. Maka nanti cepat atau lambat kita sampai kepada ma'rifatullah itu tergantung kepada kesungguhan atau tidaknya kita dalam belajar. منهم من يصل في حياته الدنيوية
ومنهم من يصل في حياته البرزخية ومنهم من يكرمه الله بالحياة الأخروية. Jadi di antara orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah ini ada orang yang Allah berikan dia ma'rifatullah ketika masih di dunia, ada yang Allah berikan ketika sudah masuk ke alam barzakh, ada juga yang Allah berikan ketika sudah sampai di akhirat nanti. الذي يصل في الحياة الدنيوية أصحاب الهمم العالية. Yang sampai kepada ma'rifatullah di dunia ini orang yang memiliki tekad dan semangat yang tinggi. والذي يصل في الحياة البرزخية والأخروية هو كل من كان صاحب نية صادقة في طلبها ولم تشعفه المعطيات لذلك. Dan yang sampai yang mendapatkan ma'rifatullah di alam barzakh atau di alam akhirat, orang yang ada keinginan, ada semangat untuk mengejar hal itu, tapi ada hal-hal yang tidak membantunya. شاهد ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم. Dalil dari semua itu adalah hadis Nabi sallallahu alaihi من wasallam. سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. Siapa saja yang memohon kepada Allah mati syahid dengan sungguh-sungguh, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikannya kepada martabat orang-orang yang mati syahid walaupun dia meninggal di atas tempat tidur. ويدخل في هذا الباب كل مطلب شرعي. Masuk dalam kaidah hadis ini segala macam urusan agama. ومن المطالب الشرعية المعرفة بالله. Di antara hal-hal yang kita cari dalam agama kita ini adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. لذلك العارفون قليل. Oleh karena itu orang yang sampai kepada ma'rifatullah itu sedikit, لأنها منزلة عالية جدا. karena ia merupakan martabat tingkat yang sangat tinggi. وتحتاج إلى همة قوية. Itu memerlukan semangat yang levelnya tinggi juga. أما بقية الناس في المرتبة العامة. Adapun sisa daripada manusia yang selain yang sedikit itu, maka mereka sampai ke ma'rifatullah yang umum, bukan yang khusus. وذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في مطلع سورة الواقعة. Allah sebutkan itu pada permulaan daripada surat Al-Waqi'ah. قال سبحانه وتعالى وكنتم أزواجا ثلاثة. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kalian itu terbagi menjadi 3 golongan. بمعنى أن الناس في هذه الحياة وعواقبهم أصناف ثلاثة. Maknanya adalah manusia di dunia ini dan kelak di akhirat terbagi menjadi 3 golongan. أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. Yang pertama, golongan yang di sebelah kanan. Siapakah mereka itu? وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. Yang kedua, golongan yang di sebelah kiri. Siapakah mereka itu? الميمنة أصحاب اليمين والمشأمة أصحاب الشمال. Maimanah itu golongan sebelah kanan, Masy'amah itu golongan sebelah kiri. باقي الصنف الثالث. Lalu siapa golongan yang ketiga? السابقون السابقون. Oh, orang-orang yang paling depan. أولئك المقربون. Mereka itulah yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. أين هذا التقريب؟ Nah, bagaimana pendekatan itu? في جنات النعيم. Yaitu nanti di dalam surga. من هم؟ Siapakah mereka? ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. Sedikit dari orang-orang terdahulu dan sedikit juga dari orang-orang akhir. لذلك هي منزلة موجودة. Dia ada itu kedudukan ini, ولا يصل إليها الإنسان إلا بالهمة العالية والشيخ. dan tidak mungkin kita bisa sampai kepada derajat yang ini kecuali dengan semangat yang tinggi dan ada seorang syekh yang membimbing. وهي غاية كل اجتماع يجتمع فيه الناس على الخير. Ma'rifatullah yang khusus yang tinggi ini adalah tujuan utama kita daripada pertemuan ini. إذا لابد أن تحفظوا هذا التسلسل. Maka mesti dan wajiblah kita يعقبه استماع. kemudian mendengarkan atau perhatian, يعقبه اتباع. kemudian mengikuti, يعقبه انتفاع. kemudian faedah, bermanfaat. يعقبه ارتفاع. Baru kita akan naik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعنا. Beliau mendoakan kita semoga Allah Subhanahu wa taala meninggikan daripada derajat kita semua. يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Semoga Allah menjadikan kita semua orang yang senantiasa bisa memperhatikan apa yang disampaikan lalu ada kemampuan untuk mengamalkannya. Mohon maaf atas panjang lebar. Alhamdulillah wa syukrulillah.
Jazakumullah ya Maulana, insyaallah. Jadi di tengah beliau kemarin itu padat sekali jadwal beliau. Beliau keluar dari pondok sekitar jam 9:30, kemudian balik dari malam itu jam 11. Jadi subhanallah, begitulah ulama. Tidak